Hai Sobat Agro, selamat datang kembali di channel YouTube Agrozin ID. Indonesia dan sejumlah negara di dunia tengah menghadapi dampak fenomena El Nino yang diprediksi mencapai puncaknya pada Agustus dan September tahun ini. El Nino adalah fenomena menghangatnya lautan di Samudra Pasifik bagian tengah dan juga timur. Fenomena ini membuat suhu udara dan kelembaban udara di atasnya akan meningkat. Fenomena El Nino merupakan siklus alami yang terjadi antara 2 hingga 7 tahun sekali. Indonesia termasuk negara yang merasakan dampak dari El Nino. Salah satu dampaknya adalah memicu suhu udara yang lebih panas. El Nino juga merupakan fenomena alam yang dapat menimbulkan dampak signifikan terhadap sektor pertanian. Di sektor pertanian, El Nino bisa menjadi tantangan besar karena dapat mengganggu pola cuaca yang berdampak pada produksi pertanian dan kesejahteraan petani. Nah Sobat Agro, pada video kali ini Agrozin ID akan membahas tentang dampak El Nino pada sektor pertanian di Indonesia. Tonton videonya sampai selesai dan berikut ulasannya. El Nino adalah fenomena alam yang terjadi ketika suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur menjadi lebih hangat dari biasanya. Hal ini menyebabkan perubahan pola cuaca global yang dapat berdampak signifikan pada iklim di berbagai wilayah, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Selama periode El Nino terjadi perubahan aliran angin dan distribusi suhu di atmosfer. Dampaknya dapat meluas ke seluruh dunia dan mempengaruhi cuaca dan iklim di berbagai daerah. El Nino sendiri adalah fenomena alam yang dapat memiliki dampak signifikan terhadap sektor pertanian. Dalam sektor pertanian sendiri, El Nino dapat menjadi tantangan besar karena dapat mengganggu pola cuaca yang berdampak pada produksi pertanian dan juga kesejahteraan petani. Oleh karena itu, pemantauan dan pemahaman yang baik tentang El Nino sangat penting agar dapat mengambil langkah-langkah pencegahan dan penyesuaian yang tepat untuk mengurangi dampaknya. Berikut Sobat Agro adalah beberapa hal penting yang perlu diwaspadai terkait dengan kejadian El Nino di sekitar pertanian. El Nino sering dikaitkan dengan meningkatkan suhu permukaan laut dan penurunan curah hujan di beberapa wilayah. Hal ini dapat menyebabkan kekeringan yang berkepanjangan, mengurangi ketersediaan air untuk pertanian, tanaman yang membutuhkan air yang cukup untuk tumbuh dengan baik, dan kekurangan air dapat menghambat pertumbuhan tanaman dan mengurangi hasil panen. El Nino dapat mengganggu musim tanam dan mengubah pola cuaca yang biasa terjadi. Perubahan ini dapat menyebabkan penundaan dalam penanaman tanaman, penurunan luas tanam, atau bahkan kegagalan panen. Petani perlu memperhatikan perubahan cuaca yang terkait dengan El Nino agar dapat menyesuaikan jadwal tanam mereka. El Nino dapat mempengaruhi persebaran penyakit dan hama tanaman. Perubahan kondisi cuaca dapat menciptakan lingkungan yang lebih menguntungkan bagi beberapa penyakit dan juga hama. Ini dapat menyebabkan penyebaran yang lebih cepat dan lebih luas dari serangan penyakit dan hama, yang dapat merusak tanaman dan mengurangi hasil panen. Nah Sobat Agro, kondisi cuaca yang ekstrim yang terkait dengan El Nino seperti suhu yang tinggi dan kekurangan air dapat menyebabkan penurunan kualitas tanaman. Buah-buahan dan sayuran yang tumbuh dalam kondisi yang tidak ideal cenderung memiliki ukuran yang lebih besar, rasa yang kurang enak, dan kualitas yang buruk secara keseluruhan. Perubahan dalam produksi pertanian akibat El Nino juga dapat menyebabkan ketidakstabilan pasar. Jika panen berkurang atau gagal, pasokan juga dapat berkurang, yang dapat menyebabkan kenaikan harga dan ketidakseimbangan pasokan dan permintaan. Nah, hal ini dapat mempengaruhi petani, pedagang, dan konsumen secara keseluruhan.
Sobat Agro, untuk mengurangi dampak El Nino, penting bagi petani dan pemangku kepentingan dalam sektor pertanian juga dapat memantau perkembangan cuaca dan mengambil langkah-langkah tindakan pencegahan yang tepat seperti berikut ini. Yang pertama, bisa melakukan pemantauan cuaca. Penting juga untuk terus memantau perkembangan cuaca dan memperhatikan peringatan dini terkait El Nino. Dengan memahami perubahan pola cuaca yang terkait dengan El Nino, petani dapat mengatur jadwal penanaman, irigasi, dan pemeliharaan tanaman secara lebih efektif. Yang kedua, melakukan konservasi air. Mengingat El Nino dapat menyebabkan kekeringan, konservasi air menjadi sangat penting. Petani perlu mengadopsi teknik irigasi yang efisien, seperti tetes air atau irigasi berkebun yang tepat sasaran. Untuk menghemat air, mereka juga dapat mempertimbangkan pengumpulan air hujan atau penggunaan sumber air alternatif jika memungkinkan. Dengan mengambil langkah-langkah tersebut, petani dapat meningkatkan ketahanan mereka terhadap dampak El Nino dan menjaga produktivitas sektor pertanian. Penting juga untuk melakukan perencanaan yang baik dan beradaptasi dengan perubahan iklim guna menjaga keberlanjutan dan ketahanan pangan. Nah, itu dia Sobat Agro beberapa hal tentang Sobat Agro beberapa dampak El Nino pada sektor pertanian dan juga beberapa hal untuk mengatasi fenomena El Nino tersebut. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Seperti biasa, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di next video.